Bayangkan sesaat. Di satu sisi ada energi terkutuk yang mampu membelah dunia, merusak jiwa, dan membawa kehancuran mutlak. Di sisi lain, ada sebuah teknik yang membuat tubuh bergerak tanpa perlu berpikir, melampaui insting. Sebuah kondisi yang bahkan para dewa pun iri. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Apa jadinya jika dunia Jujutsu Kaisen dengan kutukan terkuatnya berhadapan langsung dengan Ultra Instinct dari Dragon Ball? Ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, ini adalah benturan konsep. Kematian melawan kesempurnaan. Kita mulai dengan memahami esensi dari masing-masing kekuatan. Dalam Jujutsu Kaisen, energi terkutuk lahir dari emosi negatif manusia. Semakin besar emosi negatif, semakin kuat kutukannya. Kita punya monster seperti Ryomen Sukuna, Raja Kutukan, yang bisa memanipulasi energi terkutuk menjadi serangan mematikan, seperti Dismantle dan Cleave. Bahkan memperluas domainnya Malevolent Shrine, yang menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauannya tanpa ampun. Sukuna bukan hanya kuat, dia juga jenius dalam pertarungan. Mampu menganalisis teknik lawan dalam sekejap. Dia adalah puncak dari apa yang bisa dicapai oleh energi terkutuk. Sekarang, mari kita beralih ke dunia Dragon Ball. Ultra Instinct atau Miget no Gokui adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini bukan tentang kekuatan pukulan atau ledakan energi yang lebih besar. Ini adalah kondisi mental dan spiritual tingkat dewa. Penggunanya, seperti Goku, melepaskan kesadaran dan pikiran dari tubuhnya. Membiarkan setiap bagian tubuh bereaksi secara mandiri dan sempurna terhadap ancaman apapun. Menyerang, menghindar, bertahan, semuanya terjadi secara otomatis, tanpa jeda sepersekian detik pun yang dibutuhkan untuk berpikir. Ini adalah bentuk pertarungan yang paling murni dan efisien. Jadi, bagaimana skenario pertarungannya? Mari kita bayangkan Sukuna dalam wujud terkuatnya, berhadapan dengan Goku yang telah menguasai Ultra Instinct. Pertarungan dimulai, Sukuna mungkin akan meremehkan lawannya pada awalnya, seperti yang biasa dia lakukan. Dia melancarkan serangan Dismantle, tebasan tak terlihat yang biasanya tak bisa dihindari. Namun, apa yang terjadi? Tubuh Goku, tanpa diperintah oleh otaknya, bergerak dengan sendirinya. Dia meliuk, menghindar tipis dari setiap tebasan dengan presisi yang mustahil. Gerakannya begitu halus, begitu alami. Seolah-olah dia sudah tahu serangan itu akan datang, bahkan sebelum Sukuna melancarkannya. Sukuna pasti akan terkejut. Gerakan ini tak bisa dibaca. Dia akan meningkatkan intensitas serangannya, menggunakan Cleave, serangan yang menyesuaikan diri dengan targetnya. Tapi lagi-lagi, tubuh Goku bereaksi sempurna. Setiap otot, setiap sel, bergerak untuk menempatkan dirinya di posisi paling aman. Logika pertarungan biasa tidak berlaku di sini. Sukuna terbiasa melawan penyihir yang perlu berpikir, yang punya niat di balik setiap gerakan. Melawan Ultra Instinct, tidak ada niat yang bisa dibaca, karena tubuh Goku bergerak lebih cepat dari niatnya sendiri. Frustrasi. Sukuna mungkin akan berpikir, kutukan saja tak cukup. Dia akan mengeluarkan kartu asnya, Malevolent Shrine. Domain expansion yang menjamin serangan pasti kena. Di dalam domain ini, tebasan tak terbatas menghujani segala arah. Secara teori, tidak ada yang bisa selamat. Tapi disinilah keunikan Ultra Instinct akan diuji. Apakah serangan pasti kena bisa mengenai target yang tubuhnya secara instingtif berada di tempat yang tidak bisa kena? Ini adalah paradoks yang menarik. Serangan Sukuna dijamin mengenai apapun di dalam domainnya. Tapi Ultra Instinct adalah seni menghindari segala ancaman secara sempurna. Mungkin tubuh Goku akan terus bergerak, menghindari setiap tebasan dalam badai serangan yang tak terhindarkan. Sebuah tarian mustahil di tengah lautan kematian. Atau mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk mendaratkan serangan ke Goku. Namun, bahkan jika serangan itu mengenainya, kita tahu daya tahan Goku berada di level yang sangat berbeda. Satu tebasan yang bisa lenyapkan penyihir terkuat mungkin hanya akan menjadi luka gores baginya. Di sisi lain, bagaimana Goku akan menyerang? Ultra Instinct tidak hanya untuk bertahan. Setiap serangan yang dilancarkan Goku akan menjadi serangan balasan yang sempurna. Saat Sukuna membuka celah sekecil apapun untuk menyerang, tubuh Goku
akan memanfaatkannya secara otomatis. Pukulan yang dilancarkan bukan hanya cepat dan kuat, tapi juga ditempatkan di titik paling vital dengan efisiensi maksimal. Sukuna, dengan kemampuan regenerasi kutukannya yang luar biasa, mungkin bisa menahan beberapa pukulan. Tapi bisakah dia terus-menerus menahan serangan yang datang tanpa henti, tanpa pola, dan dengan presisi dewa? Salah satu kelemahan Sukuna adalah arogansinya. Dia menikmati pertarungan. Dia suka bermain-main dengan mangsanya. Melawan Ultra Instinct, tidak ada ruang untuk itu. Setiap momen keraguan, setiap detik kesombongan, akan menjadi celah fatal yang dieksploitasi. Di sisi lain, kelemahan Ultra Instinct adalah konsumsi stamina yang luar biasa. Goku tidak bisa mempertahankannya selamanya. Jadi, pertarungan ini bisa menjadi perlombaan melawan waktu. Bisakah Goku mengalahkan Sukuna sebelum staminanya habis? Atau bisakah Sukuna bertahan cukup lama hingga Goku kembali ke kondisi normal? Namun, jika kita berbicara tentang puncak kekuatan masing-masing, di mana Goku telah menyempurnakan Ultra Instinct, staminanya jauh lebih baik. Dalam kondisi ini, Sukuna akan menghadapi lawan yang tidak bisa dia pukul, tidak bisa dia prediksi, dan setiap serangannya dibalas dengan serangan balik yang sempurna. Kecerdasan bertarung Sukuna yang legendaris menjadi tidak relevan ketika lawannya tidak menggunakan kecerdasan untuk bergerak. Teknik kutukannya yang mematikan menjadi sia-sia ketika tidak bisa mengenai target. Ini level di luar naluri. Ini adalah ranah para dewa. Kesimpulannya, meskipun Sukuna adalah raja kutukan yang menakutkan, menghadapi Ultra Instinct seperti mencoba menangkap angin dengan jaring. Konsep kekuatannya secara fundamental tidak dirancang untuk melawan jenis pertahanan dan serangan yang sempurna seperti ini. Energi terkutuk sekuat apapun itu lahir dari emosi dan niat. Ultra Instinct adalah ketiadaan semua itu. Dalam benturan antara kematian dan kesempurnaan ini, kesempurnaan kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Sukuna akan menemukan dirinya bukan lagi sebagai pemburu, melainkan mangsa. Tapi itu hanya analisis saya. Dunia anime penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada aspek dari kekuatan Sukuna yang saya lewatkan? Mungkinkah ada cara bagi Raja Kutukan untuk menjebak atau mengalahkan pengguna Ultra Instinct? Tulis imajinasi dan teori gilamu di kolom komentar di bawah. Saya sangat penasaran membaca pendapat kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan subscribe agar tidak ketinggalan pertarungan imajiner lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.